Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Riyasah Depok TV dalam rangka kita membahas sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sahabat yang juga pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam orang ketujuh. Kemudian dia juga termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan juga pada zaman Umar bin Khattab, dia merupakan 6 orang ahli syura. Dan dia juga digelari oleh Rasulullah adalah pedang yang pertama kali terhunus. Siapakah beliau? Marilah sama-sama kita saksikan berikut ini. Sahabat Riyasah Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimaksud adalah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Beliau lahir di Makkah 594 Masehi. Sahabat Zubair bin Awam ini merupakan sahabat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dipersaudarakan semenjak di Mekah oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Jadi dengan umur yang sama ketika beliau masuk Islam, Thalhah dan Zubair itu berumur 15 tahun. Beliau memang memiliki banyak kesamaan. Sahabat Thalhah dan sahabat Zubair memiliki banyak kesamaan, diantaranya masa kecilnya yang bersama-sama, kemudian memiliki kekayaan yang juga hampir sama. Keduanya juga dermawan, serta komitmen keislamannya, keberaniannya, sama-sama pertama masuk Islam, kemudian sama-sama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, termasuk 6 orang ahli syura pada zaman Umar bin Khattab. Dan akhir kehidupannya pun sama, meninggal di perang Jamal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk sepupu Rasulullah. Zubair bin Awam ini termasuk sepupu Rasulullah karena ibunya Sofiyah adalah bibi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kakak dari ayah dari Rasulullah, yaitu Abdullah. Nama ibu beliau adalah Sofiyah. Kemudian juga beliau dekat dengan Rasulullah karena iparan. Karena istri Rasulullah adik kakak dengan istri dari sahabat Zubair. Jadi istri sahabat Zubair ini adalah Asma binti Abu Bakar. Kemudian persamaan mereka berdua itu adalah Thalhah dan Zubair adalah Rasulullah pernah bersabda, Thalhah dan Zubair adalah 2 tetanggaku di surga. Pada waktu beliau sudah masuk Islam, beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ketika mendengar itu, pertama-tama ia mencari kebenaran kabar itu.
Jika benar, ia bertekad akan mengayunkan pedangnya ke leher semua orang Quraisy sampai ia kalahkan atau ia terbunuh. Kemudian sambil memegang pedang dia berjalan di kota Mekah. Namun beliau tidak menemukan Rasulullah. Di ujung kota Mekah, akhirnya ia berpapasan dengan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya dengan keheranan, "Ada apa denganmu?" Maka Zubair pun menceritakan kabar yang dia dengar. Mendengar hal itu, Rasulullah pun mendoakan dia dan mendoakan pedangnya agar selalu menang dalam pertempuran. Kemudian ketika beliau masuk Islam, salah satu cobaan yang beliau terima adalah pamannya sendiri, yaitu Naufal bin Abdul Muthalib, menyiksa beliau. Beliau dilipat dalam selai tikar lalu diasapi dengan menyalakan api agar tidak bisa bernapas. Kemudian paman beliau berkata, "Kafirlah kamu kepada Muhammad. Niscaya azabmu akan aku hentikan." Zubair dengan tegas berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak akan kembali kepada kekafiran." Sahabat Riasa Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kejadian berikutnya, yaitu ketika hijrah ke Habasah dan 1 dan 2, beliau ikut serta termasuk dalam rombongan yang hijrah ke Habasah, dan alhamdulillah beliau berhasil hijrah dan sampai kembali. Jadi hijrah ke Habasah 1 dan 2. Kemudian dalam setiap peperangan beliau termasuk sahabat yang selalu ikut. Dalam perang Badar, perang pertama pada zaman Rasulullah, beliau termasuk ahli Badar. Dan ahli Badar itu sudah dijamin oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Apapun yang diperbuat oleh ahli Badar, maka tidak akan menjadi dosa bagi mereka. Tetap mereka akan masuk ke dalam surga. Karena kekuatan, kemudian keberanian, dan beberapa hal dalam pertempuran, beliau banyak sekali menerima luka-luka dalam setiap pertempuran. Ada sahabat beliau yang menyampaikan bahwa luka-luka di tubuhnya itu, beliau berkata, "Aku mendampingi Zubair bin Awam dalam sebuah perjalanan. Maka ketika aku melihat tubuhnya dipenuhi bekas-bekas luka sayatan pedang. Daging-daging di bagian dadanya menyembul seperti mata-mata yang melotot karena bekas tikaman tombak dan tusukan anak panah. Maka aku berkata kepadanya, demi Allah, aku belum pernah melihat tubuh seorang pun yang bekas lukanya seperti tubuhmu." Zubair pun berkata, "Demi Allah, tidak ada satupun dari luka-luka itu pun kecuali aku alami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan Allah." Pada satu ketika beliau ikut serta dalam perang Yarmuk, yang mana pasukan muslimin terdesak, maka Zubair bin Awam menusuk dari tengah pasukan Romawi, ya, yang mana beliau menembus dari depan sampai ke belakang pasukan Romawi, kemudian balik lagi ke depan. Dan alhamdulillah, karena keberanian, kemudian ketangkasan, dan juga keuletan dalam berjihad, alhamdulillah beliau tidak syahid dalam perang Yarmuk tersebut. Justru dengan
Berhasilnya beliau menusuk ke dalam pasukan Romawi, membuat pasukan Romawi menjadi gentar. Dan alhamdulillah pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan Romawi di perang Yarmouk. Keberanian beliau yang sangat besar itu memang sudah dididik oleh ibunya beliau, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, yang mendidik beliau dengan keras karena beliau sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, meninggal dunia, sehingga didikan beliau dari kecil itu membuat beliau menjadi orang yang berani, karena memang Sofia ini terkenal tegas, ya, sampai pamannya sendiri menegur Sofia karena terlalu tegas terhadap anaknya, sehingga pamannya ini sangat kasihan melihat Zubair kecil itu dididik dengan keras oleh ibunya. Namun hasilnya terlihat, ya, Zubair menjadi orang yang berani, orang yang tegas, orang yang berwibawa, serta kokoh dalam pendiriannya. Karena setelah masuk Islam dambaannya adalah syahid, maka ia bercita-cita bahwa nanti setelah memiliki anak, maka dia akan menamai anak-anaknya dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid. Beliau pernah berkata, sesungguhnya Tolhah menamai anak-anaknya dengan nama Nabi, ya, padahal dia tahu tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan aku akan menamai anak-anakku dengan nama para syuhada, dengan harapan mereka kelak akan mati syahid. Dan benar, setelah sahabat Zubair bin Awam memiliki anak, ia namai anak-anaknya dengan sahabat Nabi yang syahid. Di antaranya anak pertama Abdullah bin Zubair, diambil dari sahabat Nabi yang syahid, yaitu Abdullah bin Jahsy. Munzir bin Jubair, diambil dari Munzir bin Amru yang syahid. Urwah bin Zubair, diambil dari sahabat Urwah bin Amru yang syahid. Hamzah bin Zubair, diambil dari Hamzah bin Abdul Muthalib, sahabat atau paman Nabi yang meninggal pada perang Badar. Ja'far bin Zubair, diambil dari sahabat Ja'far bin Abu Thalib. Mus'ab bin Zubair, diambil dari sahabat Mus'ab bin Umair. Dan Khalid bin Zubair, diambil dari Khalid bin Sa'id yang syahid. Sahabat Riasa Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan sahabat Zubair ini adalah spesialisasinya adalah ketangkasan dalam berperang, maka selama Rasulullah hidup, beliau tidak pernah memegang jabatan apapun. Jadi beliau ditugaskan selalu di garis depan sebagai mujahid. Karena Rasulullah yakin terhadap beliau, karena beliau memiliki rasa percaya diri dan keyakinan yang tinggi. Jadi kalau engkau melihatnya berperang bersama 100.000 orang, tentu engkau akan melihat dia seperti berperang seorang diri. Seolah-olah tanggung jawab hingga menang itu adalah dipikul di atas pundaknya sendiri. Sahabat Riasa Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengepung benteng Bani Quraisyah dan mereka tidak kunjung menyerah, Rasulullah mengirim Zubair bin Awam bersama Ali bin Abi Thalib untuk menerobos benteng. Demi Allah, kita akan merasakan apa yang dirasakan Hamzah, artinya syahid, ya, atau kita akan buka benteng mereka, ya. Jadi memang ketika mengepung benteng Bani Quraisyah sudah berhari-hari tidak bisa berhasil tembus. Setelah Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, akhirnya
pintu gerbang benteng Bani Quraisyah berhasil dibuka dan akhirnya berhasil ditaklukkan. Serta dalam perang Hunain, ya, beliau berhasil memukul mundur pasukan dari kabilah Hawazin dari Taif yang dipimpin oleh panglima yang masih muda, Malik bin Auf pada waktu itu, dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, yaitu 12.000, ditambah anak-anak dan keluarganya di bawah ada sekitar 30.000. Jadi pasukan Bani kabilah Hawazin ini memang cukup besar, ya. Dan di Hunain ini pasukan Hawazin sudah tiba dulu di tempat, ya, sehingga mereka berhasil membuat tempat persembunyian. Jadi ketika muslimin sampai di Hunain, muslimin mengira tidak ada pasukan dari kabilah Hawazin. Namun setelah sampai di Hunain, rupanya mereka membuat lubang-lubang persembunyian. Jadi ketika pasukan muslimin datang, mereka menyerang dari lubang-lubang tersebut dan keluar menyerang kaum muslimin. Nah, di situ dalam perang Hunain ini pasukan muslimin banyak sekali yang syahid, ya. Sahabat Riasa Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, setiap nabi memiliki hawari atau pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Itu adalah pesan dari Rasulullah. Kemudian Hasan bin Sabit pernah mensifati Zubair bin Awam ini, sahabat, dengan sifat seperti demikian, telah menjalankan janji dan petunjuk Nabi. Hawarinya, ucapan dan perbuatannya seimbang. Ia jalankan ajaran dan cara hidupnya, setia kepada pengikut kebenaran, dan kebenaran itu lebih adil. Dialah kesatria terkenal dan pahlawan yang tak henti-henti menyerang di hari terang. Dia memiliki kedekatan kerabat dengan Rasulullah dan tokoh besar dalam membela Islam. Betapa banyak kesulitan dijauhkan Zubair dari Rasul dengan pedangnya. Dari Rasul pilihan dan Allah memberinya pahala melimpah. Sahabat Riasah Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Zubair bin Awam ini pernah berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair. Beliau berkata, jika kamu tak mampu membayarnya, mintalah bantuan kepada majikanku, Allah. Siapa majikan yang ayah maksud? Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik majikan dan sebaik-baik penolong. Kemudian setelah lewat berapa lama, Abdullah bercerita, demi Allah, setiap kali aku mengalami kesulitan membayar hutang, aku selalu berkata, wahai majikan Zubair, lunasilah hutangku. Maka hutang itu benar-benar lunas. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui, sahabat Zubair bin Awam ini ketika perang Jamal itu adalah fitnah dari orang-orang Khawarij yang akhirnya dalam perang Jamal ini pasukan dari Imam Ali radhiyallahu anhu dan pasukan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha bertemu di Basrah, Irak, ya. Namun setelah adanya musyawarah dan duduk persoalannya jelas, sahabat Tolhah dan Zubair mengundurkan diri. Namun kaum yang memfitnah tidak suka hal itu, sehingga ketika sahabat Tolhah dan sahabat Zubair mengundurkan diri, sahabat Tolhah ini dibunuh, ya, ketika sedang sholat oleh Amru bin Jamuh, ya.
ketika Amr bin Jamuh datang kepada Imam Ali dan mengatakan bahwa dia berhasil membunuh Talhah bin Ubaidillah, dia membunuh Zubair bin Awam, maka Imam Ali marah sekali gitu ya. Karena dia tahu bahwa perang ini adalah salah paham dan Zubair bin Awam sudah mengundurkan diri dan dia tahu bahwa pembunuhnya ini adalah orang-orang yang zalim ya, seperti yang Rasulullah katakan bahwa Talha akan dibunuh oleh pasukan yang zalim. Ketika yang membunuh Zubair bin Awam ini datang dan menyerahkan pedangnya ya, pedang Zubair dibawa. Demi Allah, kata Imam Ali, ini adalah pedang yang selalu menjauhkan kesulitan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan terbunuhnya sahabat Zubair bin Awam, kita yakin bahwa sahabat Zubair bin Awam ini adalah tetap syahid ya. Dan insya Allah akan masukkan beliau ke dalam surganya. Beliau meninggal di Basrah, Irak 656 Masehi. Atau kurang lebih 62 tahun ya. Jadi selama hidup beliau memiliki 8 orang istri. Di antaranya ya, di antara istri-istri beliau adalah Ummu Kalsum binti Uqbah, Asma binti Abu Bakar, Zainab binti Martad, Halal binti Qais, Ummu Khalid dan Ar-Robab. Itu adalah istri-istri beliau. Anak-anak beliau ada 20 orang. Dari Asma beliau memiliki anak Abdullah, Munzir, Asim, Muhajir, Khadijah Akbar, Ummu Hasan, Aisyah dan Urwah. Dari Ummu Kulsum beliau memiliki anak Zainab. Dari Halal binti Qais beliau memiliki anak Khadijah Asghar. Dari Ummu Khalid beliau memiliki anak Khalid, Amr, Habibah, Saudah, Hindun. Dari Ar-Rabab beliau memiliki anak Mus'ab, Hamzah, dan Romlah. Cucu beliau diantaranya adalah Hisham bin Urwah, Hakim bin Hizam, Khalid bin Yazid, dan lain-lain. Saudara beliau Hind binti Awam, Asyaib bin Awam, Abdurrahman bin Awam. Demikian sedikit kisah dari sahabat Zubair bin Awam yang merupakan sahabat dekatnya, selalu mendapat ghanimah yang banyak. Namun seketika mendapat langsung beliau infakkan atau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga habis di jalan Allah seluruh hartanya. Tentunya ini merupakan salah satu ibroh dari sahabat yang merupakan contoh tauladan kita. Mari sama-sama kita ikuti tauladan dari sahabat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.